Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat, kita membahas sedikit dengan pernyataan Refly Harun. Ini masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, kalau kita lihat video dan pernyataan Refly Harun, itu sebenarnya ya 11-12 lah, atau sama juga apa yang sering berulang-ulang disampaikan oleh pengacara Gus Nur dan Bambang Tri, Ahmad Hosinuddin, Egy Sujana dan kawan-kawan, bahwa dia mempercayai bahwa Bambang Tri itu berbohong dan Gus Nur itu salah di dalam melakukan mubahalah kalau seandainya Bapak Presiden Jokowi itu menunjukkan ijazahnya. Nah, lagi-lagi di situ masalahnya, sahabat-sahabat yang Refly Harun bahas. Nah, tetapi kali ini kita tidak terlalu ke sana, sahabat-sahabat, tetapi pernyataan Refly Harun dengan memberikan logika, analogi-analogi, sahabat-sahabat. Nah, analogi-analogi ini yang juga kalau misalnya kita tidak sedikit memberikan telaah pada pernyataan Refly Harun, itu juga akan akan memberikan pengaruh pada publik. Apakah memang Jokowi harus atau wajib datang di persidangan untuk memperlihatkan ijazahnya? Nah, mari kita lihat videonya, sahabat-sahabat. Yang harus kita pahamkan sekali lagi bahwa sampai saksi ke-13 belum ada satupun yang pernah melihat ijazah asli Presiden Jokowi. Padahal Gus Nur dan Bambang Tri dianggap menyebarkan pemberitahuan bohong. Dari mana jaksa bisa tahu bahwa itu adalah pemberitahuan bohong kalau dia tidak pernah lihat ijazah asli Presiden Jokowi? Jadi demikian juga penyidik yang dijadikan hasil penyidikannya dijadikan dasar oleh jaksa untuk membuat tuntutan. Sekali lagi, kasus ini mudah tetapi dibuat sulit, atau memang ya karena tidak ada pilihan lain, ya artinya begitu saja. Seperti seorang pengendara yang punya SIM, dan ya, seperti pernah dikatakan Babe Aldo, ketika ditanya SIM-nya, bukan tunjukkan SIM-nya, tapi dia bilang saya pernah ke Samsat, ini loh fotonya dan lain sebagainya. Lalu dia panggil polisi, itu loh saya pernah datang ke sana, tapi SIM-nya sendiri tidak kunjung dia perlihatkan. Nah, entah ada entah enggak SIM-nya tersebut. Bisa juga ada tapi hilang, atau memang sama sekali tidak ada. Itu soal lain. Kan tidak berarti orang datang ke Samsat, sudah datang, sudah ikut tes, kemudian akan dapat SIM. Demikian juga orang sekolah. Banyak orang sekolah yang tidak mendapatkan ijazah karena dia pindah-pindah dan lain sebagainya. Nah, seandainya memang itu hilang, kan mudah sekali bagi seorang presiden untuk membuat surat kehilangan, dan kemudian surat kehilangan itu dikonfirmasikan ke sekolah masing-masing. Nah, itu tadi sahabat-sahabat videonya ya. Kita sudah lihat sama-sama bagaimana respon atau tanggapan dari Refly Harun sekaitan dengan kasus yang lagi berjalan di persidangan, yaitu kasus Bambang Tri dan Sugi Nur atau Gus Nur. Nah, sahabat-sahabat, kalau kita lihat dari video yang disampaikan melalui video yang disampaikan oleh Refly Harun sekaitan dengan sedikit membuat analogi ya, atau membangun persepsi melalui analogi, yaitu SIM, bahwa apakah orang yang ditanya dia punya SIM, apakah dia harus menyampaikan bahwa saya sudah dari Samsat, saya sudah ada teman-teman saya di Samsat. Nah, itu analogi yang dia bangun. Artinya
Repli Harun itu tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan pihak kepolisian yang hanya sekedar mendatangkan teman-teman Jokowi pada saat sekolah dulu. Dia coba bangun bahwa itu keliru. Nah, di sini juga kita yang membuat heran sahabat-sahabat, sekelas Repli Harun itu berkomentar seperti itu. Nah, tetapi tidak apa-apa. Yang namanya komentar pasti itu ada yang namanya pro dan ada yang namanya kontra. Bisa saja terjadi. Oke, sahabat-sahabat ya. Dengan logika yang dibangun oleh Repli Harun, kemudian pengacaranya juga, itu sebenarnya mengingatkan kita di kondisi-kondisi di waktu anak-anak. Nah, kalau misalnya saya bangun juga ya, logika sederhananya begini. Kalau misalnya kita dituduh mencuri atau mengambil sesuatu barangnya orang, kalau orang itu menunjuk ke kita bahwa Anda yang mengambil misalnya barang saya, pasti pernyataan yang keluar, yang lebih duluan keluar dari kita itu adalah apa buktinya bahwa Anda menuduh saya bahwa saya yang mengambil barangmu. Nah, itu kan logika sederhananya seperti itu, sahabat-sahabat. Kemudian pasti dilanjutkan sahabat-sahabat ya, misalnya siapa yang melihat itu, iya kan? Jam berapa? Nah, pasti itu. Nah, itu yang harus dilihat. Nah, dengan konstruksi atau contoh semacam itu, saya yakin bahwa pihak kejaksaan dan pihak kepolisian dia menggunakan dengan logika itu. Sehingga kenapa kejaksaan menghadirkan teman-teman Jokowi di waktu dia bersekolah, karena logika itu tadi. Bahwa dia menyaksikan misalnya bahwa dia memang betul-betul pernah sekolah, dia memang betul-betul selesai, dia memang betul-betul sebangku dengan saya, sekelas dengan saya, dia memang betul-betul murid saya. Kan itu logikanya. Nah, ini yang sering terbalik-balik. Nah, tetapi untuk memaksa-maksa Jokowi untuk datang di persidangan, membawa ijazahnya, saya kira tidak relevan lah. Masih banyak urusannya Pak Jokowi yang lebih berat lagi. Dia mau mengurus banyak masyarakat Indonesia, ini negara dia mau urus. Saya kira Jokowi jangan disibukkan dengan yang remeh-temeh yang seperti ini, sahabat-sahabat. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme. NKRI harga mati.